Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi suksesi bisnis koperasi dan bisnis usaha keluarga. Dengan anggota yang pertama Trilusi Noviana dengan NIM 2020-11072, yang kedua Siti Anissa dengan NIM 2020-11254, yang ketiga Indah Wahyuningsih dengan NIM 2020-11423, yang keempat Aninda Adilatul Milah dengan NIM 2020-11610. Definisi usaha keluarga. Suatu perusahaan yang kepemilikannya melibatkan fungsi dua atau lebih anggota keluarga yang sama secara langsung dalam sebuah usaha. Perhatian keluarga dan tumpang tindih atau overlapping aktivitas bisnis. 1. Perhatian keluarga. A. Mengurus dan mengasuh anggota keluarga agar tetap harmonis. B. Jabatan dan promosi dalam perusahaan berorientasi pada garis keturunan keluarga yang diutamakan. C. Loyalitas pada keluarga tetap menjadi tujuan yang sama. D. Perhatian bisnis. Produksi dan distribusi barang atau jasa tetap profesional. E. Kebutuhan untuk manajemen profesional, operasi perusahaan yang efektif dan efisien tetap menjadi tujuan selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian usaha keluarga atau bisnis keluarga merupakan salah satu bentuk bisnis yang melibatkan sebagian anggota keluarga di dalam kepemilikan atau operasi bisnis. Menurut John Ward dan Grant Arnoff, yaitu suatu perusahaan dinamakan perusahaan keluarga apabila terdiri dari dua orang atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Robert B. Donnelly dalam bukunya The Finale Business, suatu organisasi dinamakan perusahaan keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan dua generasi dalam itu dan merek mempengaruhi kebijakan perusahaan. Keuntungan usaha keluarga. 1. Motivasi kuat dari anggota keluarga. 2. Menggunakan tema-tema keluarga dalam iklan. 3. Penekanan di tempat kerja. 4. Fokus pada proses perjalanan bisnis. 5. Penekanan pada produk dan jasa. Tahap suksesi bisnis keluarga. Yang pertama, tahap pra-bisnis. Di tahap ini, anak menjadi sadar segi-segi permukaan perusahaan dan atau industri. Orientasi anak pada anggota keluarga adalah informal. Tahap yang kedua yaitu pengenalan. Pada tahap ini, dibeberkan pada jargon-jargon bisnis, pegawai, dan lingkungan. Yang ketiga, tahap pengenalan fungsi operasional. Di tahap ini, anak bekerja sebagai pegawai paruh waktu. Pekerjaan yang sulit, termasuk pendidikan dan kerja untuk perusahaan lain. Tahap yang keempat, fungsional. Di tahap ini, anak mulai bekerja sebagai pegawai purna waktu, termasuk seluruh posisi bukan manajemen. Tahap 5, fungsi-fungsi lanjutan. Di tahap ini, anak sudah memangku posisi pimpinan, termasuk seluruh posisi utama manajemen, misalnya presiden direktur. Next. Manajemen profesional pada usaha keluarga. Prinsip manajemen profesional pada usaha keluarga mempertimbangkan 1. Praktik paling bagus, seperti merangsang pemikiran baru dan pengetahuan strategis yang segar, menciptakan suatu fleksibilitas sehingga dapat menciptakan organisasi kreatif, hikmat dalam menggunakan modal, menyiapkan para pengganti pemimpin, serta memanfaatkan keunggulan-keunggulan unik anggota keluarga pada usaha. Yang kedua, keberadaan karyawan bukan keluarga pada usaha keluarga. Karyawan yang bukan keluarga berpotensi menimbulkan bahaya seperti kompetisi terhadap anggota keluarga untuk kemajuan usaha, serta terjebak dalam pertentangan dan politik kompetisi keluarga dalam perusahaan.
Adapun solusi jika terdapat karyawan yang bukan anggota keluarga pada usaha keluarga, yaitu kenali jabatan yang awalnya hanya untuk keluarga, lalu buatlah cadangan jabatan yang masih mungkin diisi oleh karyawan yang bukan anggota keluarga tersebut. Serta sikapi kendala pegawai bukan keluarga dan keluarga secara adil, terutama dalam hal promosi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, perenungan kembali para anggota keluarga. Rencanakanlah perenungan yang dilakukan oleh anggota keluarga, misalnya di wilayah terpencil untuk mendiskusikan persoalan-persoalan dan strategi usaha keluarga ke depan. Perenungan ini dapat juga melibatkan dan memanfaatkan fasilitator dari luar perusahaan jika mungkin diperlukan. Yang keempat, Dewan Keluarga. Dewan Keluarga merupakan kelompok organisasi keluarga yang berkumpul secara periodik untuk mendiskusikan isu-isu yang berhubungan dengan usaha keluarga. Dengan adanya Dewan Keluarga, bila bisnis mengalami sebuah resiko, maka tidak akan terjadi situasi saling menyalahkan. Tetapi sebagai keputusan bersama, berhasil atau gagal, harus dapat diterima oleh semua pihak. Prosesi suksesi kepemimpinan dalam usaha keluarga, yaitu masalah suksesi dalam usaha keluarga merupakan masalah yang krusial bagi kesinambungan suatu perusahaan. Jadi berbagai pengalaman yang ada ternyata tidak mudah untuk mencari pengganti seorang pemimpin dalam usaha keluarga tersebut. Dikarenakan oleh yang pertama, pemegang kekuasaan ingin terus bertahan. Maka mempertahankan sukses pada level kepemimpinan merupakan suatu kebiasaan jika tidak pemimpin itu akan menjadi kecanduan kekuasaan. Yang kedua, tidak adanya pelatihan bagi calon pengganti. Hal ini mungkin terjadi karena tidak ada perencanaan atau memang sengaja diadakan kaderisasi karena pimpinan takut diganti. Maka perlu adanya tim kerja yang mampu menciptakan para pengganti mereka sebelum mereka tidak mampu memimpin perusahaannya. Yang ketiga, tidak ada orang yang berbakat. Kondisi ini tercipta karena tidak ada sistem pencarian bakat dari orang-orang yang lebih muda yang selanjutnya akan dibina menjadi pimpinan baru atau pengganti pucuk pimpinan. Yang keempat, adanya perbedaan kualifikasi. Mungkin adanya perbedaan dalam kualifikasi ini untuk pimpinan yang baru, sehingga tidak memenuhi prasyarat. Maka dalam kondisi tidak ada orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini harus dilakukan dalam mempersiapkan suksesi adalah mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anggota keluarga dalam usaha keluarga tersebut. Next. Contoh bisnis keluarga yang pertama yaitu Agus Pramono, seorang pemilik ayam bakar. Biasa disebut Mas Mono. Ini berawal dari sebuah warung ayam bakar kaki lima yang mulai beroperasi pada tahun 2001 depan Universitas Syahid Jakarta. Ayam bakar Mas Mono ini perlahan berkembang menjadi sebuah restoran dengan 62 cabang di Indonesia. Tak cukup bermain di dalam negeri, brand ayam bakar kelasan ini merambah ke luar negeri. Yang selanjutnya, kebab Turki Baba Raffi sepertinya belum puas dengan kesuksesannya menaklukkan lidah masyarakat Indonesia. Kini Baba Raffi menggurita hingga ke mancanegara. Contoh bisnis keluarga yang kedua yaitu konsumen Indonesia memiliki Indomie, teh botol sosro, dan Cisamsu sebagai ikon of local culture. Beberapa merek seperti Kongguan yang hampir tidak pernah beriklan. Pada bulan Ramadan iklannya muncul di televisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.